Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhat tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Oh, berarti obrolannya seputaran itu berarti. Iya, udah cukup. Cukup ya? Berarti sekarang damai gitu atau gimana? Bang Densu? Oh. Iya, dia 1.600 apa segala begitu sama kayak Lukas. Gimana tukar Bang Densu? Oke. Udah ya, clear ya? Oke ya? Bang Farhat Gimana Bang Farhat? Berdua dong. Iya, Bang Farhat mungkin berdua. Udah clear. udah gimana Bang? Apa? Gimana mungkin? Ya udah. Gimana? Udah selesai. Udah selesai, Pak. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai, Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhat tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Oh, berarti obrolannya seputaran itu berarti. Iya, udah cukup. Cukup ya? Berarti sekarang damai gitu atau gimana? Bang Densu? Oh, saya datang tujuannya cuma satu, kata Bang Farhat saya mau diajar. Jadi saya datang ya mau membuktikan itu, dan itu kan tidak perlu dilakukan kata Pak Farhat dan Pak Faiz, ya sudah cukup. Berarti artinya Puas nggak sih Bang jadinya? iya, membuktikan gitu. Ya cukup. Pokoknya saya ngomong saya lakukan. Tapi demo atas kasus Agus ini seperti apa kok? Saya nggak ikut campur, tanya aja sama yang pihak bersangkutan. Tujuan saya cuma itu aja. Ya. Apa? Nanti Pak. Nanti urus. Ya. Kabel. Kecewa nggak sih Bang? Saya tidak udah cukup di mobilnya Bang. Kecewa nggak sih Bang? Apa? Datang ke sini ternyata nggak jadi dihajar gitu. Yang penting saya pegang omongan saya. Kata-kata saya tepatin kan. Itu aja. Thank you Bang Densu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bang Densu. Sehat Bang. Oke. Udah. Oke Bang, gimana Bang? Mungkin Bang. Ya, sebenarnya agenda pertemuan saya dengan Densu itu adalah beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah, kemudian dia minta saya hari Senin atau Selasa, tapi karena saya masih keras hati, saya nggak mau. Saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah, tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini-gini nantang berantem. Saya pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu loh. Nah, kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock gitu. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lu kan. Saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang? Dia bilang on the way, ya saya juga on the way. Saya duluan sampai rumah. Sampai rumah, saya sholat. Nah, kemudian dia WA sebelum sholat gitu. Habis wudhu, saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Nah, saya persilakan, kita buka rumah. Kemudian setelah saya sholat,
saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Kemudian diawali ya pertanyaan lah gitu. Ketika dia tanya apakah benar Farhad akan menghajar saya, ya saya bilang, saya tanya dulu itu lu ngomong tai itu apa gitu. Dia bilang karena harus mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya saya memuliakan gitu. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Benar juga sih. Kayak misalnya tiba-tiba ada wanita mengatakan aku mencintai Farhad. Terus saya artikan tainya aja kan bisa juga ya kalau mau gitu-gitu. Kita kan bermain kata. Kok kamu pakai tai? Itu kan tai bahaya gitu. Misalnya aku adalah ketua umum partai gitu kan, tai gitu kan. Nah, tapi saya bilang, tahu nggak dampaknya? Dengan lu ngomong tai gitu, aku diajak orang. Digiring lu terlalu berani bilang gua nih tai gitu. Ya, tapi lu juga bilang gua nama dia. Saya nggak pernah bilang namamu tai, saya hanya bilang kau panggil tai aja yang bilang suka bilang tai gitu kan, berarti nggak ada marah dong gitu. Nah, jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu, tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Oleh karena itu, dia minta penjelasan, menjelaskan bahwa dia orang Makassar, ada siri gitu, harga diri gitu. Saya bilang saya juga orang Bugis. Ya, kalau kau bilang tai juga, ya saya juga marah gitu. Kalau di pikiranmu tai itu kotor, saya juga marah gitu. Sekarang kau bilang tai kotor aja, nggak usah saya pukul, saya laporin kamu gitu. Ya kan? Seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya menahan diri, memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin Densu melihat saya punya wajah, bukan wajah-wajah pelawan atau berang ya. Mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya udah mempersiapkan pakai celana training. Ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya saya khawatir. Awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya, takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Densu ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar yang ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul gak? Nah, akhirnya, tapi saya berpikir nggak mungkin lah, nggak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan. Ya udah, saya pakai rapi. Pakai bando. Wah, mungkin dikira perempuan ya, pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, ya silahkan aja gitu. Jadi nanti bisa dilihat apa keterangan gitu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya, bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Nah, sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhad tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi plong gitu. Karena juga kalau Denny Sumargo tidak ketemu saya, tidak menjelaskan, kan nggak enak juga kalau orang, ntar gue dipukul, gue dihajar, kalimat kata-kata nggak bisa tidur kan. Memang cara yang paling tepat itu adalah dia datangin saya menanyakan gitu. Walaupun Denny Sumargo memberi kesempatan saya untuk memukul dia nggak akan perlawanan, ya saya nggak mungkin mukul orang gitu kan. Betul nggak mas? Mungkin kalau zaman saya masih di bawah 17 tahun, namanya anak kecil pukul, pasti pukul. Kita pulang muka kita berdarah, orang tua kita marah, tapi wah ini anak berani kan, kira-kira begitu. Memang dari kecil saya memang dulu nakal, suka berantem.
Tapi saya berantem bukan ngusik orang, saya membela teman-teman saya yang dipukul gitu. Kalau saya dengan teman berteman, tiba-tiba teman saya ini mukul orang, saya bisa mukul teman saya yang mukul orang gitu. Jadi saya dulu bukan termasuk orang yang ganteng-ganteng banget, karena muka saya dulu penuh cakaran. Kalau masih anak kecil kan cakaran badan saya. Pokoknya kata ibu saya bandel dulu. Tapi alhamdulillah dengan badan saya gemuk, bekas cakarannya hilang, jadi kayak kembali ganteng lagi kayak. Kalau kurus banyak cakaran nih wajah saya nih gitu. Jadi nggak perlu skincare aja kalau mau muda, cukup gemuk aja langsung jadi muda. Bang, tapi tadi dari pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang? Nggak ada, kita nggak ada, dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman dia ini kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada, saya permisi pulang, ya sempat dia nggak usah salaman apa. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga ya. Kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai di situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Nopi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu, ya kan? Nah menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat tai yang multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tai, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada, lu bilang gua tai aja, itu sudah satu kesalahan. Terus mau dibalas dengan